Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deria Samenuela Nadine Andalusia. Saya Adi Nugroho. Saya Ahmad Rian. Saya Muhammad Irfan Maulana. Saya Kaila Hairunisa. Saya Nazra Husriansyah. Kami dari kelompok 3, dari kelas 10 MIPA 3 ingin mempresentasikan penelitian tentang hujan dan ruang lingkupnya. Penelitian hujan dan ruang lingkupnya. Hujan adalah sebuah presipitasi berwujud cairan. Hujan memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat menemui suhu di atas titik leleh es di dekat dan di atas permukaan bumi. Di bumi, hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butiran air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Dua proses yang mungkin terjadi bersamaan dapat mendorong udara semakin jenuh menjelang hujan, yaitu pendinginan udara dan penambahan uap air ke udara. Virga adalah presipitasi yang jatuh ke bumi namun menguap sebelum mencapai daratan. Inilah satu cara penjenuhan udara. Presipitasi terbentuk melalui tabrakan antara butir air atau kristal es dengan awan. Butiran hujan memiliki ukuran yang beragam, mulai dari pepat, mirip panekuk atau butiran besar, hingga bola kecil atau butiran kecil. Proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan tidak terlepas dari proses siklus air. Tahapan terjadinya hujan secara umum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. 1. Proses terjadinya hujan, evaporasi. Tahapan pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air. Panasnya suhu bumi dari matahari akan membuat air yang ada di sungai, danau, laut akan menguap menjadi butiran atau uap air. Uap air ini akan naik ke atmosfer dan menggumpal menjadi awan. Semakin panas suhu udara, maka semakin banyak air yang menguap ke udara, sehingga menyebabkan kemungkinan hujan semakin besar. Kondensasi 2. Tahap kedua adalah kondensasi. Uap air dari proses penguapan atau evaporasi akan naik ke atmosfer dan mengalami kondensasi atau pengembunan. Pada proses ini, uap air akan berubah menjadi partikel yang sangat kecil. Perubahan air menjadi es ini dipengaruhi di perbedaan suhu pada perbedaan ketinggian awan di udara. Semakin tinggi awan yang terbentuk, suhu akan semakin dingin. Begitu pula dengan uap air akan dingin dan berubah menjadi es. Presipitasi 3. Proses yang ketiga adalah presipitasi. Presipitasi adalah proses mencairnya butiran es di awan, lalu turun menjadi titik-titik hujan ke bumi. Awan yang sudah terbentuk pada proses sebelumnya mungkin tertiup angin dan terbawa hingga menjadi turun hujan di tempat yang lain dari proses sebelumnya. Awan yang sudah terlalu padat dengan uap air tidak sanggup lagi menahan beban air akan jatuh ke daratan menjadi titik-titik hujan. Proses terjadinya hujan. Titik-titik bervariasi ukurannya dari 0,5 mm atau lebih besar, sedangkan gerimis berukuran kurang dari 0,5 mm. Ukuran ini biasanya bervariasi berdasarkan lokasi awan yang menurunkan hujan. Gerimis diturunkan oleh awan dangkal, sedangkan hujan deras diturunkan oleh awan dengan tinggi menengah atau sangat tinggi. Karena posisi hujan yang sangat tinggi, udara di tempat awan berbeda sangat dingin dan biasanya hujan akan jatuh sebagai salju atau es. Semakin turun mendekati daratan, es tersebut akan mencair menjadi hujan. Hal ini disebabkan karena semakin mendekati daratan, suhu akan semakin menghangat dan mencairkan titik-titik es. Setiap belahan bumi memiliki curah hujan yang berbeda-beda. Contohnya, padang pasir, curah hujannya hanya kurang dari 10 mm per tahun. Beda dengan wilayah di Indonesia yang rata-rata memiliki curah hujan 2
2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Jenis-jenis hujan. Hujan buatan. Hujan buatan merupakan salah satu dari jenis hutan yang dibuat oleh manusia. Hujan buatan ditujukan untuk membantu krisis di bidang sumber data air karena iklim dan cuaca. Hujan buatan pada umumnya memberikan rangsangan ke dalam awan. Sebelum melakukan proses hujan buatan, dilakukan persiapan terlebih dahulu, seperti persiapan teknis, yaitu memodifikasi pesawat agar bisa melakukan sistem delivery atau menghantarkan bahan kimia ke awan. Dampak positif hujan buatan antara lain: dapat mengatasi kekeringan, dapat mengatasi masalah kabut asap akibat kebakaran hutan, dapat dimanfaatkan untuk memadamkan api pada kebakaran hutan yang cakupannya luas, dapat membantu pengisian air waduk atau danau untuk keperluan irigasi, pembangkit listrik tenaga air, dan lainnya. Dampak negatif: hujan buatan diantaranya jika tidak diperhitungkan takarannya, bahan kimia yang digunakan untuk hujan buatan bisa menimbulkan hujan asam dan berbahaya bagi yang terkena airnya. Bisa menimbulkan pencemaran tanah karena hujan buatan biasanya mengandung garam dalam jumlah yang banyak. Hujan asam. Biasanya hujan memiliki pH netral 7, namun ada juga hujan yang memiliki pH rendah, yakni di bawah 5 atau 6 derajat keasaman. Inilah yang dinamakan dengan hujan asam. Hal ini bisa terjadi ketika karbon dioksida CO2 yang berada di udara bisa larut dengan air hujan. Kemudian air hujan yang awalnya memiliki pH asam lemah 6 bereaksi dengan CO2 atau karbon dioksida tadi, dan hasilnya adalah air yang bertambah asam. Air yang memiliki pH di bawah 5 tadi naik ke atas awan dan menggumpal. Kala masa awan sudah melewati batas jenuh, jatuhlah ke permukaan bumi. Manfaat hujan asam. Manfaat hujan asam ini mampu mempercepat pelarutan mineral yang ada di dalam tanah, di mana sangat dibutuhkan oleh flora dan fauna. Sayangnya hujan asam ini membawa dampak buruk pada manusia, yakni mempercepat proses korosi pada besi. Menjadi sangat berbahaya jika selalu terjadi hujan asam di tempat yang banyak jembatannya, sebab bisa mengeroposkan pegangan jembatan yang biasanya terbuat dari besi tersebut. Hujan es. Hujan es adalah bentuk presipitasi terdiri dari es padat yang terbentuk di dalam arus badai petir. Hujan es terbentuk ketika tetesan hujan dibawa ke atas oleh badai petir yang bergerak ke atas ke area atmosfer yang sangat dingin dan beku. Batuan es kemudian tumbuh karena bertabrakan dengan tetesan air cair yang membeku di permukaan batu hujan es. Apabila angin di dekat permukaan atau di daratan cukup kuat, maka hujan es dapat turun dalam posisi miring. Dampak negatif dengan dorongan yang kuat, angin yang berhempas, bongkahan es yang turun akan dapat menyebabkan robeknya dinding rumah, memecahkan kaca jendela, merusakkan kaca mobil, menyebabkan cedera pada manusia maupun hewan. Paling berbahaya dapat menyebabkan kematian. Hujan siklonal. Hujan siklonal terjadi karena adanya udara yang panas, suhu lingkungan yang tinggi, serta bersamaan dengan angin yang berputar-putar. Biasanya terjadi di daerah yang dilewati garis hayal khatulistiwa atau ekuator. Hal ini disebabkan karena adanya pertemuan antara angin pasat timur laut dengan air pasat tenggara. Setelah itu, angin tersebut naik, lalu menggumpal di atas awan yang berada di garis ekuator. Setelah awan tersebut sampai pada titik jenuhnya, hujan ini akan mengawali dengan mendung yang sangat gelap. Setelah itu, turunlah hujan yang membasahi keseluruhan permukaan bumi yang memberikan dampak positif kepada seluruh makhluk hidup yang hidup di bumi dan dinantikan oleh makhluk hidup yang ada di bumi. Hujan orografis. Hujan orografis terjadi karena adanya angin yang mengandung uap air, kemudian arah pergerakannya secara horizontal. Perjalanan angin tersebut harus melewati pegunungan yang menyebabkan suhu angin menjadi dingin akibat adanya proses kondensasi.
Angin akan tertiup terus mendaki pegunungan dan menuruni lereng, tetapi angin tidak membawa uap air lagi sehingga di lereng yang membelakangi arah datangnya angin tidak akan turun hujan. Kemudian karena berat massa air yang semakin besar, di mana tidak mampu dibawa oleh angin, maka turunlah hujan di atas pegunungan. Hujan frontal. Hujan frontal ini bisa terjadi karena adanya pertemuan antara massa udara yang diinginkan dan suhu yang rendah dengan massa udara yang panas dan suhu yang tinggi. Biasanya hujan frontal terjadi di daerah yang berada pada letak astronomis lintang sedang atau pertengahan lintang utara dan selatan. Jika daerah yang beriklim tropis atau berada di sekitar garis ekuator mengalami hujan ini, maka yang keluar bukan sekedar hujan, tapi sampai hujan es. Hujan muson. Angin ini terjadi karena adanya pergerakan semu tahunan matahari dengan garis balik utara dan garis balik selatan. Hujan ini turun dalam kurun waktu tertentu. Dan dari sebab inilah yang menyebabkan musim kemarau dan penghujan. Di negara kita, Indonesia juga sering terjadi angin muson, yakni pada Oktober sampai akhir April. Makanya biasanya pada bulan-bulan ini seringkali datang hujan. Sedangkan selain pada bulan itu, negara kita berada pada musim kemarau. Selain itu di beberapa negara Asia Timur juga terjadi angin muson pada bulan Mei sampai dengan Agustus. Angin zenital, hujan konveksi. Hujan ini terjadi akibat adanya pertemuan angin pasat timur laut dengan angin pasat tenggara, sehingga membentuk gumpalan dan naik secara vertikal terkena pemanasan ke atas awan. Hal ini menyebabkan awan yang memiliki massa berat mengalami penurunan suhu yang menyebabkan terjadinya proses kondensasi karena air yang menggumpal tadi sampai pada titik jenuhnya. Akhirnya turunlah hujan. Alat pengukur curah hujan. Alat pengukur curah hujan adalah alat mengukur jumlah curah hujan yang turun ke atas permukaan tanah satu persatu. Persatuan luas penangkar hujan yang umumnya digunakan bernama ombrometer. Prinsip alat ini adalah mengukur tinggi jumlah air yang masuk ke alat tersebut. Berdasarkan mekanismenya, ombrometer dibedakan menjadi dua, yaitu ombrometer manual dan ombrometer otomatis atau perekam. Alat penangkar hujan manual biasanya berupa ember atau satu tempat yang sudah diketahui diameternya. Pengukur hujan secara manual dilakukan dengan mengukur volume air hujan yang ditampung dalam tempat penampungan. Volume ini air hujan diukur secara periodik dengan interval waktu tertentu. Dengan cara tersebut didapatkan data curah hujan pada periode waktu tertentu. Ombrometer manual terdiri dari dua jenis, yaitu penakar hujan ombrometer biasa dan observatorium ombrometer penangkar hujan. Alat pengukur curah hujan. Ombrometer otomatis adalah alat pengukur curah hujan yang pencatatannya dilakukan secara otomatis sehingga lebih efisien jika dibandingkan dengan alat penakar hujan manual. Alat ini bisa mengukur curah hujan tinggi maupun rendah. Besarnya intensitas hujan dapat ditentukan karena pencatatan juga dilakukan untuk selang waktu tertentu. Contoh ombrometer otomatis yaitu 1. Penangkar hujan tipe Hellman. 2. Penangkar hujan tipe Bendix. 3. Penangkar hujan tipe tilting siphon. 4. Penangkar hujan tipping bucket. 5. Penangkar hujan tipe floating bucket. 6. Penangkar hujan tipe wagging. 7. Penangkar hujan tipe optikal. Manfaat hujan bagi kehidupan.
Terdapat banyak sekali manfaat hujan bagi kehidupan, yaitu 1. Menyuburkan tanaman. Ini adalah hal yang pasti karena tumbuh-tumbuhan sangat membutuhkan air untuk tumbuh dan berkembang. Karena air akan berperan sebagai air minum bagi tumbuh-tumbuhan. 2. Persediaan air minum. Hujan juga bisa bermanfaat sebagai salah satu penyediaan air minum. Meskipun kita telah mengetahui bahwasanya air minum biasa diambil dari sumber air yang ada di dalam tanah atau dari daerah pegunungan. Namun air minum juga bisa disediakan dari air hujan. Manfaat hujan bagi kehidupan. 3. Sebagai sumber perekonomian masyarakat, air hujan juga dapat digunakan sebagai sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat. Ada beberapa profesi yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan turunnya hujan. Beberapa profesi tersebut antara lain ojek payung, taksi, ataupun bagi orang-orang yang menjual beberapa perlengkapan hujan. 4. Sumber tenaga listrik. Hujan juga dapat bermanfaat sebagai sumber tenaga listrik. Kekuatan hujan juga dapat menimbulkan kekuatan untuk memunculkan energi listrik. 5. Menjaga kelangsungan hidup manusia. Keberadaan air sangat penting untuk manusia. Air dapat dimanfaatkan berbagai hal seperti kebutuhan minum, mandi, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.